Jadi kalau ada orang menghina benar, pada suatu hari saya akan membela yang benar-benar dihina ini. Jadi kalau ada yang menghina dan dihina, pasti saya membela yang dihina. Kalau ada yang dihancurkan, saya akan membela yang dihancurkan. Kalau ada yang lemah, saya pasti ada di yang lemah itu. Dan sekarang saya masih di tengah-tengah. Saya belum miring ke yang kuat maupun yang lemah. Tapi kalau nanti lebih teraniaya lagi yang lemah ini, saya pasti akan tunjukkan bahwa saya di situ. Bahwa orang Indonesia sendiri tidak meneliti kekayaan-kekayaannya, itu ada banyak spekulasi sebabnya. Yang pertama, karena memang kita tidak punya tradisi dokumentasi yang bagus. Itu tidak hanya di bidang musik, di bidang apa saja. Misalnya di bidang kesehatan, kedokteran, obat-obatan, kita punya khasanah luar biasa, tetapi kita tidak tertib mencatatnya, dan itu kekalahan kita dari masyarakat barat. Misalnya sekarang Mas Iman Budi Santoso, Anda tahu yang pimpinan Sabana, sedang meneliti nama-nama desa, Bu En. Jadi bedanya di Barat, di Arab, dan di Indonesia, terutama di Jawa. Di Jawa itu setiap nama desa atau nama orang itu berangkat dari ide, berangkat dari doa, berangkat dari aspirasi atau inspirasi. Jadi seseorang diberi nama dengan makna yang jelas. Nah, dia meneliti nama desa-desa. Dan nama desa itu ternyata kebanyakan diambil dari pohon, Bu. Dari pohon. Dari nama pohon. Dan yang terbanyak itu adalah yang biasanya 2 kata atau sampai 3 kata. Misalnya di Kebumen itu ada Dudukulon, ada desa Dudukulon, ada desa Duduwetan. Ada itu. Itu bukunya kalau sudah terbit saya kira sangat bagus untuk kita ketahui bersama. Yang paling banyak dipakai itu adalah jati. Jadi pohon jati itu pohon utama, terutama bagi orang Jawa, karena dia juga secara epistemologi dia mengandung kata yang sangat filosofis bagi orang Jawa, yaitu jati. Jati means the real, sejati means the real truth, ya, the real of you, that's sejati ning menungso. Jadi jati ngaleh, jati warna, kata jati ini dipakai sangat banyak desa. Nomor 2 Mojo, Mojopahit, Mojongapit, Mojo. Nomor 3 Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung. Jadi dan semua itu pohon. Mojo juga pohon. Mojo juga pohon. Jadi ada buah maja, ya. Ini menarik kalau di negara kita banyak nama tempat dari nama Indian names seperti Minnesota, Massachusetts, Iowa, Ohio. Semua itu suku orang asli Amerika. Dan tempat-tempat sudah ada nama sebelum orang dari Inggris dan dari Eropa masuk ke Amerika, dan alhamdulillah the names are still there to remind us, mengingatkan kami bagaimana penting orang India, American Indians are in the United States. Jadi apapun, so many names are from Indians. Ya. Khusus untuk teman-teman Ma'iyah, ini saya kira penting karena lambat atau cepat kita akan berurusan dan bersentuhan dengan hal-hal yang mendasar dalam hidup kita. Kelemahan Indonesia adalah tidak mendasar apapun saja, makanya anti fundamentalisme karena hidupnya tidak fundamental. Kan begitu kan? Fundamentalisme sangat penting, tetapi istilah fundamentalisme untuk menunjuk orang-orang yang disebut fundamental itu barangkali masalah. Tetapi bahwa hidup harus pakai fundamen itu pasti kan begitu. Nah, di Indonesia untuk pohon tadi Bu ya, pohon itu sekarang kalau saya kaitkan dengan Islam, untuk ingatan teman-teman ya, di Al-Quran itu Allah kalau menggambarkan sesuatu, misalnya kalimat yang baik, hidup yang baik,
keadaan yang baik atau apapun saja, negara, pembangunan, keluarga, selalu modelnya adalah atau acuannya, marjaknya adalah reference, main reference-nya adalah pohon. Ya, wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin atluha tsabit wa faruha fis sama. Jadi pohon itu menjadi contoh soal kalau ingin bikin sesuatu, apa itu partai politik, apa aransemen musik atau apapun saja, tirulah pohon kan begitu. Nah, pohon itu adalah gambaran mengenai kebaikan, keindahan, kebenaran yang menyatu. Jadi pohon itu selalu hidup bersama dengan lain-lainnya dan biasanya di satu lingkar di mana pohon-pohon itu hidup namanya kebun. Kan begitu? Kebun. Hidup ini adalah kebun. Kebun itu bahasa Arabnya jannah. Jadi surga itu adalah kebun sebenarnya. Jadi kalau Anda ingin masuk surga, berkebun. Loh, cetar ya. Loh, kita nanan iki. Maksud saya membangun kehidupan dengan kebersamaan pohon yang bermacam-macam, bunga yang bermacam-macam di satu kebun. Dan surga itu jannah. Nanti Pak Muzamil tolong dicaretin yang harus dicari kitab kuningnya ya. Karena soal jannah, soal sajaroh segala macam. Sejarah itu dari kata sajaroh. Sajaroh artinya pohon. Jadi manusia itu hidup di dalam ide sejarah, di dalam ide sajaroh atau ide pohon. Makanya kalau orang gambar nasab kan pasti pakai pohon. Ya, Mas Helmi. Mas Helmi turunan Rasulullah, misalnya Mas Helminya entah di mana, terus nanti ada, ben iki sampai akarnya Rasulullah kan begitu. Sajaratun nasab. Jadi itu pohon silsilah atau keturunan. Jadi teman-teman sekalian, ini nyecil-nyecil saja. Soal kepemimpinan tadi juga kita cecil. Terima kasih Bu En untuk sejumlah informasinya. Ada banyak pertanyaan mengenai Trump dan Amerika dan saya kira ini pertanyaan sedunia ini Bu En. What is really happen now in this world? Thank you for sharing the Iya. tragedy. Iya. Saya kira ini pertanyaan yang harus kita jawab bersama dan maybe we need some times to answer this. Ya, not just 1-2 years, but maybe 1 decade, 2 decades ya. Ya. Ngerti kan aku bahasa Inggris ya ajan. Rasa ngeremeh-ngeremeh banget ya. Jadi setiap zaman membawa pertanyaan dan setiap manusia harus menjawab pertanyaan yang dibawa oleh zamannya itu. That is life. Itu berlaku global, nasional, regional, sampai keluargamu, sampai dirimu. Itu selalu tiap hari berhadapan dengan new question that you have to answer. Sometimes you must answer. You know what is difference between to have to and must ya, ngerti ya? Oh, ora belajar grammar iki bacaan. Ngaku sorop ya. Jadi harus dan wajib dalam bahasa Indonesia ada bedanya. Ada bedanya harus dan wajib. Kalau wajib itu betul-betul diambil dari acuan yang sangat ketat dari wilayah-wilayah uluhiyah dan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman sekalian, kalau masih ada pertanyaan kita simpan dulu. Sekarang kita masuk ke nomor Pak Muzamil, poin catat nanti puncaknya Pak Muzamil akan memberikan legitimasi dan pelantikan. Pelantikan itu dalam bahasa Inggris inauguration. Itu maksudnya pelantikan. Kalau inaugurasi Bu di sini tuh untuk inaugurasi itu apa ya? Acara setelah tamat sekolah, terus ada acara bareng, that is inaugurasi gitu ya. Ya, jadi kalau Ibu bilang inaugurasi itu ingatnya nanti waktu SMA dulu ada inaugurasi. Inaugurasi itu maksudnya pelantikan, istiqlal ya, istiqlal. Nah kalau istiqlal itu artinya Habib Rizik ya. Habib Rizik itu. Pokoknya digaduk-gaduk terus sambung-sambung. Soal kepemimpinan saya tambah satu kali lagi sih Mas. Di zaman dulu kepemimpinan itu
identifikasi atau kontrol sensor terhadap siapa pemimpin siapa bukan itu ada pada makmumnya atau umatnya atau rakyatnya, betul enggak Mas? Oh iki bocah iki wong iki pinter didatangi, ada kiai, ada ahli silat, ada ahli karawitan dan seterusnya gitu ya. Jadi tetapi di zaman dulu pemimpin itu biasanya all round. Jadi ada satu orang di masyarakat yang harus menjawab hampir semua pertanyaan masyarakat. Orang sakit ke dia, orang butuh duit ke dia, orang mau belajar agama ke dia, mau belajar silat ke dia, mau belajar karawitan ke dia. Dulu ada tokoh-tokoh yang seperti itu. Kemudian kita masuk ke alam modern dengan kemerdekaan 45. Semua ketokohan model tradisional itu kemudian kita pecah menjadi modern division of labor. Jadi ada pembagian tugas dalam hidup. Jadi kemudian ada trias politika, ya, kemudian ada kabinet yang dengan kementerian atau departemen-departemen. Jadi kalau urusan kesehatan jangan di kantor polisi, karena di sana malah terbalik. Nek kue salah kan malah ning kono malah bar saka kono orang rumah sakit yang begitu. Jadi ada pembagian tugas. Nah, pembagian tugas ini sedang mengalami kegagalan di Indonesia. Ya, jadi kepemimpinan modern ini sedang mengalami kegagalan Bu En, sehingga sekarang kita saling tidak percaya. Dan kalau rakyat memilih seseorang itu pertimbangannya sangat sekilas dan sangat tidak fundamental, sangat tidak mendasar. Nah, sehingga sekarang ada kecenderungan anak-anak muda generasi yang terbaru ini untuk mencari pemimpin model yang dulu. They look for someone who can answer anything they ask. Jadi pokoknya ada orang yang ya disuruh menyembuhkan penyakit, ya disuruh ngasih ilmu, ya disuruh melatih ini, disuruh kasih wirid untuk ngelihat jin, disuruh mengusap perut istrinya yang tidak hamil-hamil, ya. Jadi dia disuruh apa saja. Artinya kita sedang terancam dalam tanda petik untuk kembali kepada fenomena kepemimpinan tradisional kalau yang modern ini tidak segera berbenah diri untuk menunjukkan tanggung jawabnya kepada rakyat. Nah, sekarang kan kita kan seperti Trump tadi loh, dia tidak expert dia. You are not coming from this line to be in that position. You don't have the line, you don't have the process of that, kan gitu. Dia presiden mendadak gitu kan. Di sini ada NU mendadak, ada Ustadz mendadak, ada kan gitu. Mendadak means suddenly ya, sudden. Jadi ada Trump is the suddenly presiden kan gitu. Nah, teman sekalian, di Ma'iyah Anda tetap harus berpikir modern juga, harus berpikir division of labor. Anda tidak boleh menggantungkan semuanya kepada saya, gampangannya gitu. Tidak semuanya harus saya tangani, tidak semua saya bisa menjawab. Saya tidak bisa menjawab apa-apa. Saya hanya menjawab apa yang bisa saya jawab. Tapi saya tidak mungkin menjawab semua hal. Jadi saya mohon ini menjadi kunci bagi Retma untuk juga melakukan sosialisasi kepada jamaah Ma'iyah. Jangan semua hal dipikirnya saya mampu menjawab gitu loh. Makanya saya tekankan al-insyirah terakhir agar supaya Anda berada pada kunci yang terakhir tadi, yaitu wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Meskipun Anda minta tolong saya, tapi hatinya berharapnya kepada Allah, tidak kepada saya. Ini kunci, ini benar-benar. Anda nidurin istri Anda, jangan berharap kepada istri Anda akan bisa hamil. Anda berharap kepada Allah agar membuat istrimu hamil, kan begitu? Kan begitu hidup itu. Nah, Anda keliru kalau mengallahkan saya, Anda keliru kalau mengkultuskan saya, karena saya tidak punya kemampuan dan saya akan jatuh kalau harus menyangga begitu banyak hal. Nah, ini salah satu tambahan aja untuk pertanyaan kenapa orang Indonesia sendiri tidak mendokumentasi atau tidak meneliti. Itu jawaban pertama, karena kita memang tidak punya tradisi secara kebudayaan dan peradaban. Maka kita sekarang harus memaju. Makanya Ma'iyah sangat dipacu untuk dokumentasi.
Makanya ada istilah udan terus, pokoknya kita kasih terus. Entah video, entah audio, entah meme, entah kalimat, pokoknya kita kasih terus. Ya, itu ya. Terus nomor 2, ada alasan alamiah Bu En. Why? Kenapa kok orang Indonesia sendiri koriknya sangat banyak, terutama di Mojokerto. Mojokerto itu kota kabupaten di Jawa Timur yang I think you should come there. Mojokerto is to me that is the center of Qori. The center Of Qori and Qiraah. Of the Qori studying, ya, Qori learning. Karena seluruh Indonesia kalau ada musabaqah tilawatil Quran itu mereka selalu take people from Mojokerto to train or to recite, untuk menjadi qori yang dibayar mahal mewakili daerahnya. Yeah, no, I know. There's ada politik dalam sistem. Oh iya, iya sangat, Tidak sangat. hanya Tuhan. Iya. Iya. Just God. Jadi bahkan di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, kepala dewan juri, ketua dewan juri musabaqah tilawatil Quran itu setelah mengumumkan juara qiraahnya, tiba-tiba dia harus masuk rumah sakit karena kepalanya jadi gudir. Gudir itu jadi gendur ngene. Apa kuwi jenenge? Gembur. Jadi gembur. Ketua jurinya itu gembur, jadi harus masuk rumah sakit. Ternyata karena wakil dari daerah itu di mana lomba berlangsung itu tidak ada yang juara. Jadi ketua dewan jurinya disantet. Dia baru sembuh ketika ada perubahan urutan pemenang. Dikasih juara harapan 2 kayak 3 gitu baru sembuh dia. Jadi di sini urusan qiraah itu bisa kesantet. Sebagaimana tertulis di truk-truk di belakang itu, cinta ditolak, dukun bertindak. Kan gitu kan? Gitu. Apa meneh? Apa? Apa meneh? Kok kue tau ngono-ngono kuwi. Oke. Terus ada lagi alasan alamiah begini. Orang yang tiap hari berada di hutan, di daerah duren, dia tidak tertarik sama duren, ya Mbak ya. Di sini durian. If you are staying in the area of durian, Yeah, you are not interested to the durian, because sudah kenyang, sudah bosan. Di sini saking pinternya qiraah, sholawat semua beres semua sehingga tidak tertarik untuk take a distance to analyze. Yeah, I think that's common anywhere, di mana saja. Ada pertanyaan begitu tadi pagi diisi, bagaimana get out of your comfort zone. And saya bilang, ini kadang-kadang itu susah get out of your comfort zone waktu di kampung diri sendiri. Seperti saya, di kampung saya tahu ada orang miskin, ada orang lain, ada orang dari Meksiko dan El Salvador yang tinggal di masyarakat saya, dan saya bisa melihat mereka ya kerja di restoran atau di hotel, dan saya selalu bilang I should meet those people. Tetapi kampung saya sedikit jauh dari sini, dan terus ya tugas saya cukup sibuk dan ada urusan family dan harus berbelanja dan harus berenang atau apa saja ya, dan saya lupa ada perbedaan sangat dekat dengan saya, sangat dekat. So it's hard for me to get out of my comfort zone waktu sudah di kampung saja. Tetapi kalau keluar negeri pasti saya sangat beda, saya kurang malu because I can ask anybody. It's easier to be out of your comfort zone kalau jauh dari kebun durian. Ya, kita harus cari apel saja. Tapi saya kira saya mau lanjut. Apakah ngomong Bapak itu tentang penelitian, dan ini juga masalah di negara saya juga, dan saya kira di seluruh barat.
Oleh karena sekarang kita cari uang dan mau menjadi orang bisnis. So the humanities seperti sejarah, antropologi, sosiologi, musik, sastra dan seterusnya turun dari pemandangan status dalam studi S1 atau dalam profesor. Kalau saya naik tangga di jurusan musik dan ada teman yang naik tangga di jurusan ekonomi, siapa akan cari uang lebih cepat? Pasti ekonomi akan masuk dengan gaji 2 kali buat saya. So bapak saya bilang kalau academia is a calling. Ini dipanggil. Pasti itu satu profesi yang saya sangat cintai, ya. Tetapi it's really a calling. Kalau mau mencari pengetahuan yang suka mengajar, suka belajar terus selama hidupnya, itu seperti panggilan dari jauh, ya. Tidak bisa menolak itu. Tapi kita harus mengakui bahwa humanities turun the economic scale and the scale of prestige oleh karena orang mau cari uang, mau kalau ikut S3 mau keluar dengan job bagus, ya. So it's definitely itu fenomena cukup besar di Amerika pasti. Terima kasih Bu En. Oke teman sekalian, sebelum Pak Muzamil saya ingin nyumbang kunci sedikit kepada Anda yang sudah di Makyan kemarin. Ini mohon Pak Muzamil juga merespon. Saya akan persingkat begini. Jadi Islam itu tidak dimulai dari Iqra. Bukan Iqra diwahyukan kemudian seluruh Quran terus terjadi Islam. Oke, itu juga Islam, tetapi dia tidak pertama kali. Alasannya satu, kalau Islam dimulai dari Iqra, berarti sampai Rasulullah berumur 40 tahun, dia belum Islam. Betul enggak? Berarti nabi-nabi yang lain juga belum Islam. Ya, terus berarti nikahnya Nabi Muhammad juga tidak sah? Tidak sah. Secara Islam. Berarti Nabi Muhammad anak jadah. Nah, ya. Dan seterusnya, dan sangat banyak, dan semua nabi-nabi yang lain juga tidak ada yang nikah secara sah. Oke. Ini kan hancur lebur ini, alasan ini menghancur leburkan pandangan itu. Satu. Kalau ditambah dikit, Rasulullah itu sebelum Iqra dia sudah lulus menjadi manusia kamil, sudah al-amin, dia sudah puncak menjadi manusia yang sangat bisa dipercaya dan mendapat gelar Al-Amin, itu semacam S3 kemanusiaan yang cum laude. Dia mesti nguyuh. Oh madang, Oke. Alasan yang kedua, apakah mungkin Allah menciptakan sesuatu yang tidak bersifat Islam? Apa ana Gusti Allah nggawe barang sing dudu Islam? Kan yang bukan Islam kan yang apa? Yang kufur, yang syirik, yang kan gitu, ya. Apa mungkin Allah menciptakan sesuatu yang sifatnya tidak Islam? Islam itu maksud saya sesuatu proses yang membuat pelakunya itu sampai kembali kepada Allah, dari innalillahi menjadi ilaihi rajiun. Gitu ya, jelas ya. Apa mungkin Allah menciptakan sesuatu yang tidak Islam? Islam itu nanti Pak Muzamil tolong jelaskan. Dia kata sin lam mim itu punya 16 fundamen dalam nahwu shorof kalau tidak salah. 16 fundamen. Ada salama, saluma,
ada silmun, ada salama, ada salima, ada macam-macam, ada 16 sulam, ada 16 kemungkinan dasarnya. Berarti variabelnya bisa berpuluh-puluh atau bahkan beratus-ratus. Jadi teman-teman sekalian, Islam itu tidak dimulai dari Iqra. Iqra adalah awal dari kesempurnaan Islam. Kesempurnaan secara alam, secara natural sudah sempurna sejak sebelumnya. Begitu Allah bilang kun, dia sudah sempurna. Tidak saya perpanjang ya. Kemudian kesempurnaan secara kebudayaan sudah pernah sempurna. Misalnya di zaman pemerintahan Yusuf, di zaman pemerintahan Sulaiman dan Daud, dia sudah sempurna Islamnya. Jadi tidak benar bahwa Islam dimulai Iqra. Ya, oke. Terus kalau gitu dimulai dari mana? Apa dimulai dari Nabi Adam? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Enggak. Singkat kata, pertanyaan saya tadi, semua yang diciptakan Allah adalah satu sistem, satu metabolisme, satu organisme, satu tata nilai, satu tata proses, satu tata kelola yang membuat ilaihi rojiun. Semua itu nanti akan kembali kepada Allah. Apa saja? Apa saja, materi maupun rohani. Ya, pohon atau laut, darat atau pohon atau apapun saja. Jadi teman-teman sekalian, kalau saya, Islam itu begitu Allah menciptakan sesuatu itu Islamnya diciptakan. Karena Anda tahu loh, kalau alam kan 100% taat kepada Tuhan. Berputarnya bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, dan semua sistem rotasi galaksi dan alam semesta ini semua bersifat menyelamatkan supaya pada akhirnya kembali bertauhid kepada Allah, kan begitu. Jadi Islam dimulai dari apa kalau gitu? Kata pertama sehingga Islam dimulai itu apa? Kun. Nah, Pak Muzamil tolong dalam Nafus Shorob. Selama ini terjemahnya kan Pak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Terjemahnya jadilah. Jadi maka jadilah. Bener nggak ini? Jadilah itu berarti past tense, past present tense atau past continuous tense atau what? Kunnya amar. Kunnya amar. Yakun. Iya, yakun itu berarti apa? Tense apa dia? Continuous tense. Present continuous tense. Saya ini hanya ingin menunjukkan bahwa Muzamil juga bisa bahasa Inggris. Oh, I can speak English. Oke, ya nanti tolong dijelaskan. Jadi teman-teman sekalian, bukan menurut saya, kalau rasa bahasa Indonesia saya bukan jadi maka jadilah. Kalau jadilah wis dadi toh. Tak liwat mateng kan gitu. Ya toh? Tak ulek pedes kan begitu. Jadi bukan jadilah. Jadi maka berlangsunglah. Jadi berlangsunglah Islam. Seluruh tata kosmos, pohon-pohonan, semua alam semesta, semua makhluk-makhluk Tuhan itu semua melakukan Islam. Jadi Islam itu bukan benda. Islam itu adalah perilaku. Islam itu program. Islam itu aplikasi. Gitu loh. Kalau alam ini sudah pasti beres, selamat di depan Allah. Nah, manusia diberi jarak oleh Allah untuk berinisiatif proaktif menyelamatkan dirinya di depan Allah. Islam adalah Anda selamat di depan Tuhan, kan begitu. Makanya negara bukan baldatun thayyibatun tok, tapi harus warabun ghafur. Kalau baldatun thayyibun gemah ripah jinawi tidak cukup, harus diampuni oleh Allah semua prosesnya. Maka disebut warabun ghafur. Kalau alam sudah jelas selamat di depan Allah. Jadi tidak ada kok wit jati mlebu neraka ora ono. Ana asu mlebu neraka ora ono. Ya toh? Kejaba kowe. Gitu. Nek kowe iya berarti aku ya iya kan gitu.
Jadi maksud saya teman-teman sekalian, semua yang diciptakan Allah itu namanya Islam. Islam is adverb to liberate, to save, ya, to save. Jadi everything, kalau alam sudah jelas dia diselamatkan oleh Allah sejak awal. Nah, maka berlangsunglah Islam. Kalau Allah mengatakan aku ciptakan alam semesta dan seterusnya dalam 6 hari. Kamu pikir 6 hari itu dulu gitu? Biar terus baru itu hari ke-7, ke-8, saya hari kesekian triliun gitu. Nek prasaku rasa iki masih dalam rangka 6 hari tadi. Bisa jadi sekarang ini hari ke-6-nya Allah, bisa jadi hari ke-5, muga-muga sih hari kedua. Jadi sesuai gitu. Sesuai gitu. Jadi sedua gitu. Bahwa ini zaman akhir, ya akhir itu kan relatif ya. Ukurannya berapa, skalanya berapa kan relatif. Karena pengetahuan kita mengenai waktu dan mengenai waktunya Allah juga sangat relatif. Jadi teman-teman sekalian, ini saya ingatkan supaya kita, yuk penting penting Quran hadis penting. Tetapi jangan terus disimpulkan bahwa Islam itu ada setelah ada Quran dan hadis. Berarti Rasulullah tidak termasuk. Kan gitu, nabi-nabi yang lain juga tidak termasuk. Jadi yakun itu artinya berlangsung. Jadi maka berlangsunglah, maka menjadilah, bukan jadilah tapi menjadilah, berproses untuk menjadi terus menerus. Nah sekarang tinggal Anda bilang kepada dirimu kun, maka engkau melangsungkan Islam. Kun, Anda melangsungkan Islam. Bukan wis dadi, sedang diproses untuk selalu menjadi. Nah banyak terjemahan-terjemahan yang tanpa nuansa, misalnya Allahu Akbar bukan Allah Maha Besar, Allah yang Maha lebih besar. Karena kata akbar itu tidak untuk Allahnya sendiri, tetapi untuk perasaan kita bahwa kita harus selalu menemukan, kita akan selalu menemukan bahwa Allah itu lebih besar lagi, lebih dasar lagi, wah jos tenan, wah edian tenan gitu. Akbar, jadi bukan kabir tapi akbar. Jadi tiap hari kita menemukan betapa lebih besarnya Allah, kan gitu. Itulah sebabnya maka sekarang banyak takbir. Numpak bus bareng takbir. Takbir. Tak hitung ping 32. Ya Allah nganti kesel. Ya Allah, suwe-suwe polusi gini caranya gitu loh. Karena takbir tidak pakai fundamen. Takbir dengan niat untuk bermusuhan. Kan gitu. Kita takbir untuk menemukan betapa indahnya Allah menciptakan alam ini. Ya Allah takbir. Minimum lihat arek-arek liwat. Set. Takbir. Allahu Akbar. Allah. Terus semua yang di toko-toko pada keluar, di takbirin. Gitu kan. Everything happen for reason ya. For reason. Jadi if you say Allahu Akbar, what is the reason actually? What is the basic of that? What is the source of that kan gitu. Apa basicnya apa? What is the reason to say Allahu Akbar? Kan gitu. Nah, malam ini kita mencoba menemukan ya Allah, ya Allah. Jadi begitu Allah bilang kun, berlangsunglah Islam. Kalau Anda mengatakan bagaimana tuh Amerika katanya negara kafir kok hukumnya bagus ya, sistemnya bagus misalnya. Ya karena Anda cara berpikirnya masih pra penciptaan Allah. Masih prakun gitu. Jadi sekarang ada istilah prakun gitu. Cara berpikirmu saya prakun, begitu kun itu Islam berlangsung. Jadi kalau ada sistem hukum yang bagus, rakyat terlindungi, orang-orang semua bersilaturahmi dengan baik, peace each other, that is Islam. Artinya save each other, that is Islam. Kan bedanya adat administrasi apa tidak kan gitu. Bedanya orang baca syahadat atau tidak. Jadi kita bergerak antara syahadat resmi dengan berlangsungnya Islam secara moral, secara cinta, secara ilmu, kan gitu. Nah, Anda milih yang mana? Jangan disuruh milih.
Yang benar itu yang penting bersyahadat dan sholat beribadah ataukah kelakuan baik. Ya jangan milih, itu bukan dua yang dipilih, itu kedua-duanya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin Anda sholat tapi berkelakuan buruk, berarti bohong sholatmu, kan begitu. Tidak mungkin kamu berkelakuan baik tapi kamu tidak sholat, berarti belum sempurna logika sholat, sempurna logika kelakuanmu, kan begitu. Kan Anda sholat kan tidak hanya karena Allah nyuruh, tapi karena Anda sendiri punya kesadaran, mosok saya tidak terima kasih sama Tuhan, mau cuma 5 kali sehari aja. Anda kan boleh aku tambahi sholat itu. Ya Allah, kalau engkau membolehkan aku sholat subuh 25 rakaat, tapi karena engkau haramkan ya sudah 2 aja, tidak apa-apa. Kalau boleh saya mau tambahi, tapi karena bolehnya cuma 2 ya sudah 2, kan gitu. Nih, supaya Allah menilai, wis tak anggap sholatmu pahalanya 25 ngono karepmu to. Jadi mengakal-akalan nang Gusti Allah. Iki PKB ini untuk memilih Ahok apa Anies istikharah. Wah. Apa nis istikharah iki? Arek-arek iku kate nyilit apa nabok nyilit tangan. Dadi engko nek kira-kira nang Ahok, misalnya PKB di DKI milih Ahok putaran kedua, yang salah Allah, kan gitu kan. Lu istikharah kok ini, kan gitu kan. Nah, selamat Gusti Allah, sabar banget. Kalau saya diberi hak 1 hari aja untuk melakukan apa yang boleh dilakukan Allah, santekno kabeh. Nun, hari ini Nun mulai pagi sampai pagi besok pagi saya beri peluang, saya beri pelimpahan untuk kun, terserah kamu. Wah, tak entekno kabeh. Tak batek ilate kabeh, ayo. Gak iso ngomong to, ini nek tak batek ilatmu ra iso ngomong to kowe. Gitu. Nek tak batek kuwi seneng kon. Apa kuwi apa maksudnya sabuk? Asosiasimu tuh ya Allah. Ya Allah, hindarkan anak-anakku dari pikiran kotor. Gitu ya. Jadi Anda tiap hari jangan berpikir pragun. Begitu kun berlangsunglah Islam. Jadi proses dirimu untuk selamat di depan Allah, that is Islam. Demikianlah pohon melakukan, demikianlah binatang melakukan, demikianlah gravitasi melakukan, demikianlah listrik melakukan. Kalau dia tidak taat kepada Tuhan, dia tidak menyala dan dia meletus, kan begitu. That is ilaihi roji'un, kan gitu ya. Jadi sekali lagi, benar bahwa Iqra itu sangat penting, benar Quran itu utama, tetapi jangan lantas terus lebay seolah-olah Islam belum ada sebelum Iqra gitu loh. Karena ada kecenderungan kesempitan Bu En di Indonesia ini, kalau orang sudah seneng satu hal, itu lainnya salah semua. Jadi pokoknya kalau sudah seneng kepada merah, itu selalu dengan menjelekkan hijau, menjelekkan kuning, menjelekkan yang lain gitu loh. Kalau udah seneng hijau, lainnya jelek semua, kan gitu. Untuk misalnya nih, ini saya sudah omongkan di KC nih. Apa sih bakat itu? Jeng. Bakat itu tidak dikasih. Bakat itu diraih. Jeng. Bakat itu omong kosong. Gitu? Jeng. Sebenarnya bakat adalah bahwa kita tidak pernah menyerah. Benar? Lho nek tidak pernah menyerah itu jenenge tekad. Duduk bakat. Piye arek iki? Jadi untuk meneguhkan tekad dia harus menghancurkan bakat. Betul enggak? Lho mbak, enggak usah mbok, bakat itu dipahami, bakat itu adalah kecenderungan alamiah setiap orang. Ada yang bisa main ini, mbok saya, mbok modaro, kursus ini enggak akan bisa.
Hidup 5 kali saya tidak akan bisa main ini. Itu karena bakat. Meskipun latihan, saya sudah pernah latihan biola, latihan itu tidak bisa. Tidak punya bakat sedikit pun saya. Gitu loh. Bakat itu betul-betul ada. Maka seseorang punya kecenderungan, ada yang di fisika, ada kecenderungannya di kedokteran, ada kecenderungannya di tempat-tempat lain. Ada memang. Jadi Allah memberi fadilah kepada setiap orang berbeda-beda satu sama lain, itu namanya bakat. Kalau tidak pernah menyerah itu jenenge tekad. Kalau mau bertekad aja, enggak usah jelek-jelekin bakat gitu loh. Jadi bakat yang sebenarnya adalah bahwa kita tidak pernah menyerah. Lu niku tekad, Mas. Nek bakat niku nggih gawan bayi nggih mboten? Ya toh, gawan bayi. Kayak biolanya blotong itu, aja Pak Nevi suruh biola. Nggak bisa. Pak Nevi itu bakatnya apa ya? Itu loh teman sekalian. Saya paham kenapa orang punya kecenderungan seperti itu, tapi mbok agak seimbang berpikirnya. Kalau di Ma'iyah ini kan kita belajar dan berlatih seimbang berpikir. Yo bakat yo penting, gitu loh. Kayak saya ini dagang nggak bisa sama sekali, belas dagang nggak, dagang main musik tuh nggak bisa. Nek menggagas musik bisa, tapi tanganku ki ra iso, Mas. Ra iso ngene iki lagu wis belajar ding 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 dung ding ding dung ding dung ding dung ding dung dung. Aku wis belajar ning kuwi tok, ambek anggere nyekel kita kuwi wae. Memang enggak bakat saya. Termasuk saya enggak bakat memelihara kuda, bakat saya memelihara kambing. Itu juga bakat. Cuman kita belum riset aja. Gitu loh. Bahwa ada kecenderungan jodoh azwaj itu kan bakat, Pak. Azwaj itu artinya ada jodoh manusia dengan entah dengan lawan jenis, entah dengan sesuatu hal. Ada orang yang meludah itu jadi. Itu geni, meludah jadi. Kayak Gontor itu bikin pesantren, dari pesantren, dari pesantren. Terus saingannya Indomaret lah Gontor itu. Saya ini nggak bisa bikin pesantren, dia apa no gak iso, nggak bisa saya, nggak, wong saya nggak bisa mandek kok. Ya pesantren piye, santriku kapan mengaku rono, pesetrika ngene, sret, kapan nggak bisa. Bukan soal teknis saja, memang saya tidak mampu duduk di suatu tempat seperti itu. Jadi bakat itu ada. Jadi teman sekalian, kalau Anda Islam, misalnya ini, wes, nyun sewu ya, ini ada penistaan terhadap surat Al-Maidah, gitu ya. Terus orang Islam merasa bahwa ini yang dilecehkan adalah Islam, gitu kan? Yang dilecehkan adalah Al-Quran. Ini Al-Maidah, ini Quran. Quran ini punya siapa ini? Punya Allah. Terus yang menistakan ini punya Tuhan enggak? Tuhannya sama enggak? Oh, jadi dia menistakan Tuhannya sendiri. Iya ceritanya. Lu kan Tuhannya kan sama toh. Yang bikin surat Al-Maidah sama, yang mengajak surat Al-Maidah Tuhannya sama. Jadi yang dilecehkan ini umat Islam apa Tuhan? Oh, jadi yang menistakan ini menistakan Tuhannya sendiri, gitu. Kalau gitu siapa yang paling dinistakan? Orang Islam, apa agama Islam, apa Tuhan? Tuhan. Ya kalau gitu urusannya dia sama Tuhan loh kalau gitu. Nomor satu loh. Betul enggak? Ini saya tidak mengatakan soal hukum, soal politik. Ini cuma cara berpikir teman sekalian. Gitu loh. Apalagi kalau diperlebar, penistaan Quran itu sama dengan penistaan Pancasila apa tidak? Relevan enggak? Kalau kamu mengejek Quran berarti kamu mengejek Pancasila. Gitu? Kalau kamu mengejek Pancasila, kamu mengejek bangsa Indonesia enggak? Lah iya.
Kenapa sesama bangsa Indonesia kita bertengkar, yang satu mengejek, yang satu diejek, padahal yang diejek bareng-bareng, yaitu bangsa Indonesia. Lah ora cetha to gini Indonesia iki. Gitu loh. Oke, tidak ada masalah dengan semua itu. Artinya kita dengan sabar, arif, dan terus sampai hari ini saya masih Muhammad Gandhi loh. Masih Mahatma Gandhi maksud saya. Artinya saya masih berdiri di tengah, saya masih bersikap searif-arifnya, selembut-lembutnya kepada semua pihak. Sampai hari ini saya masih seperti itu. Tapi jangan diseret-seret untuk bersikap yang berbeda. Karena engkau beri alasan yang sah untuk bersikap berbeda. Jadi kalau ada orang menghina benar, pada suatu hari saya akan membela yang benar-benar dihina ini. Jadi kalau ada yang menghina dan dihina, pasti saya membela yang dihina. Kalau ada yang dihancurkan, saya akan membela yang dihancurkan. Kalau ada yang lemah, saya pasti ada di yang lemah itu. Dan sekarang saya masih di tengah-tengah. Saya belum miring ke yang kuat maupun yang lemah. Tapi kalau nanti lebih teraniaya lagi yang lemah ini, saya pasti akan tunjukkan bahwa saya di situ. Ayo wis, kita lakukan perang di malam hari. Itu. Pak Muzamil tolong jelaskan perang di malam hari loh ya. Tolong dimaknai, tolong ditafsirkan bareng-bareng nanti di kelompok-kelompok. Apa? Harbul Laila. Harbul Laila apa ya? Lailatul Harbul Laila. Harbul Laila. Jadi perang di malam hari. Jadi perang di malam hari itu ngerti maknanya toh? Kita ketembak tidak tahu siapa yang menembak. Jadi kalau engkau menembak juga jangan ada yang tahu bahwa kau yang menembak, kan itu malam hari namanya. Jadi sekarang ini Anda harus mencari kemampuan untuk sabda Rasulullah ini perang di malam hari sekarang ini. Itu kata Pak Muzamil. Oke, sekarang tepuk tangan untuk beliau Pak Muzamil. Saya persilakan. Bu M, are you okay here? Ya, atau saya bisa istirahat di belakang sama seniman. Oke, Bu. Oke, Oke, boleh? you can stay there. Oke. Oke. Istarih, nah. Ya, istirahat. Istarih. أنا تعبانة شوية. Ya. Tastarihi walakin la tanami ya. Tanami itu artinya nandur ya. Maksudnya tanam itu nek lanang, nek tanami wedok itu artinya turu gitu. Tafadhol. Bisa lewat somewhere Bu ya. Oke. Nanti kita masih bisa lagi Bu ya. We still have another collaboration. Ya. Oke teman sekalian, kita dengarkan Pak Muzamil. Setelah itu Pak Mustafa. Ya, fadhal Pak Muzamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dikasih lapangan yang sangat luas sekali ini. Jadi disuruh bicara, tapi ini sebenarnya saya mau suruh bicara apa, saya sudah nggak tahu juga ini. Pokoknya bicara bicara saya lanjutkan Islam tadi, gitu ya. Kalau perang malam hari maknanya banyak, gitu ya. Yang jelas malam itu kan gelap, dan itu memang pertama kali perintah kepada saya. Karena surat Al-Muzammil itu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nah itu ya, wahai muzammil, bangunlah kamu di malam hari kecuali sedikit. Jadi saya itu memang diperintahkan untuk selalu gelap-gelapan, berteman dengan malam, gitu ya. Qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu al-laila di malam hari illa qalila, kecuali sedikit, kecuali berarti banyak bangunnya. Tapi oleh Allah dikasih keringanan lagi, nisfahu, atau separuh malam, auzid alaihi, atau tambahi, ya, warattilil Qur'ana tartila, dan seterusnya, dan tartillah Quran. Maka saya itu tugas saya sebenarnya hanya itu.
ya, sesuai dengan nama saya. Jadi supaya apa? Tombok ati itu loh. Zikir wengi ingkang suwe, terus bangun malam. Bangun malam apa? Bukan. Zikir wengi ingkang suwe, zikir. Terus tangi wengi apa, Pak? Ya bangun malam lah. Bangun malam. Maka alhamdulillah ini saya sekarang sudah bangun malam, jadi saya sudah melaksanakan tugas ini. Jadi begini teman-teman semua, ya. Sekarang ini begini. Ada dua kiai yang kontras sekarang ini, ada dua kiai yang kontras. Gitu ya. Ada kiai yang sekarang ini sedang bangkit keberaniannya, gitu ya. Karena dia yakin bahwa ini akan ada pertarungan dan yakin bahwa itu akan menang, gitu ya. Itu dari Yogyakarta ke barat, gitu ya. Saya sudah ke sana kemarin, pokoknya lihat perang menang, gitu ya. Karena katanya sudah ketemu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ketemu kiai lain yang sekarang sedang ketakutan, dan ini kiai sepuh. Katanya dia, saya tidak pernah takut seperti sekarang. Nah ini, saya takut katanya. Nah, berarti kalau ini kita bicara dalam konteks Islam tadi, jadi ini Islam sedang terancam, gitu ya. Islam sedang terancam situasinya sekarang. Jadi satu sisi ada orang yang super berani, gitu ya. Ini juga bahaya, ya kan? Ada orang yang sekarang sangat ketakutan dengan situasi ini. Jadi sangat takut, sangat mencekam. Padahal dia ini sudah sepuh, ulama paling sepuh di Indonesia. Ulama paling sepuh di Indonesia. Saya ketemu, beliau merasakan, saya tidak pernah merasa ketakutan seperti sekarang, kata beliau. Sementara saya temui ulama satunya, dia sedang berani-beraninya, pokoknya perang. Bahkan saya diajak, Mas Muzamil, siap perang, siap, tak gitu sama saya. Iya, menang katanya. Nah, dan dia mengatakan ketemu Rasulullah Muhammad SAW. Sementara yang satunya sedang ketakutan, dan ini kayak sepuh, lebih sepuh lagi daripada yang satunya. Yang saya temui itu, dia menangis zaman 65. Karena usianya sudah 80 lebih. 80 tahun lebih dia. Dan dia berkata, saya tidak pernah ketakutan seperti sekarang. Nah, maka kalau kita tarik tadi kepada apa yang disampaikan oleh beliau, berarti sekarang ini yang sedang terancam adalah Islam. Gitu ya. Kenapa? Karena Islam itu artinya apa? Keselamatan, kedamaian. Gitu ya. Nah teman-teman semua, sampean merasa damai apa enggak? Merasa tenang apa enggak? Galau? Nah itu ya. Nah ini berarti kalau sampean merasa tidak tenang, merasa gelisah, merasa khawatir, merasa takut, berarti sampean belum Islam, gitu ya. Karena Islam itu kedamaian. Artinya kalau orang merasa damai, maka orang itu Islam. Maka Ma'iyah punya solusi. Ma'iyah punya solusi, gitu ya. Segitiga cinta itu, gitu ya. Segitiga cinta. Jadi begini, kalau ini gini, kita punya pandang bahwa hidup tadi sedang sampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu ya. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kan sebetulnya tidak ada rasa takut itu.
Masih punya rasa takut? Kan tidak mungkin. Ya kan? Masih takut kalau kita sudah yakin kapanpun akan mati. Mati saiki, mati sesuk, setahun lagi sama saja. Kembali kepada Allah. Sampai takut mati kalau gitu? Hah? Berarti belum Islam. Belum Islam. Karena sudah yakin bahwa hidup ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, kalau kita bisa punya pola pandang, cara pandang seperti itu dalam hidup ini, maka kita akan tenang. Gitu ya. Jadi apa yang terjadi itu hanya bagian dari ujian kita dalam rangka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan kita sudah tenang karena hidup ini memang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Terus ada begini begitu itu ya, itu anggap itu sebagai sebuah ujian. Nah, sekarang orang yang akhirnya merasa terancam, gelisah karena kiblat hatinya kepada yang lain. Gitu ya. Karena kiblat hatinya kepada jabatan, maka akhirnya hidup fluktuatif. Karena jabatan itu sesuatu yang tidak pasti, bisa didapat, bisa tidak. Gitu ya. Kalau kiblat hatinya itu kepada dunia, maka orang akan fluktuatif, akan senang susah dan ini bergejolak terus. Kenapa? Karena dunia itu bisa didapat juga bisa tidak. Nah, kalau kiblat hatinya apapun di dunia, nah sekarang orang-orang yang sebetulnya rame-rame, yang terus membuat onar di mana-mana, mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang terus membuat orang kebingungan, kesusahan, terancam, ini kan dari akibat tidak Islamnya hatinya. Nah, itu ya. Karena kiblat hatinya bukan kepada Allah tadi, bukan bagaimana kembali kepada Allah, tapi kiblat hatinya ada yang sudah kepada harta, kepada dunia, kepada popularitas, kepada jabatan. Maka ini, nah tapi kalau kita Islam itu kiblat. Nah ini maka ini mari kita semua bicarakan ya teman-teman semua, bicarakan semua apapun di dunia dengan tetap kiblatnya hati kepada Allah. Allah di depan sampean, gitu ya. Allah di depan kita. Ya Allah, hidupku itu dari Engkau dan akan kembali kepada Engkau. Nah kalau seperti itu kita ini enteng hidup. Rabi alhamdulillah, ora rabi rapopo. Lo kan gitu. Sing penting derek Gusti Allah. Kan itu nggih. Kula ya Allah lek pancen kersane jenengan niku rabi apik, kula tak rabi, lek boten rabi. Sing penting jenengan. Nah kan enak segitu. Nah sekarang orang ini jabatan jadi begitu besarnya, diperjuangkan dengan begitu besarnya biaya, baik biaya ekonomi, biaya sosial, biaya macam-macam, mengorbankan solidaritas, mengorbankan persaudaraan, persatuan, bahkan sampai keluar kata-kata yang membuat orang semua terancam. Itu ya. Jadi sekarang teman-teman, kalau mau bicara kafir, ya kafir. Kalau Islam kan yang mendamaikan, ya kan? Orang yang paling kafir sekarang kan Ahok. Ya apa enggak? Orang yang paling kafir di Indonesia itu Ahok. Gara-gara omongannya dia sampai ada aksi 411 yang sekian juta orang itu. Gara-gara omongan dia sampai aksi 212, sampai ada sidang pengadilan, sampai ada saling tuntut satu sama lain. Setelah Ahok dituntut ke pengadilan, apa? Balik Habib Rizik pimpinan Arsya tuntut sini, tuntut wah pokoknya semarang. Ini kan kekafiran ini namanya. Karena keislaman itu mendamaikan, gitu ya. Jadi kalau orang itu bisa mengeluarkan ucapan yang mendamaikan, membuat orang tenang, membuat orang aman, itu Islam. Nah, maka gak usah ada pembelaan lagi. Apa Muslim tapi adil?
kafir adil lebih baik daripada muslim. Ini radong saya kata-kata seperti ini nih. Kafir itu ya dolim, gitu ya. Kenapa? Karena kekafiran itu ya tadi itu tidak menyelamatkan orang. Kalau Islam itu mesti menyelamatkan orang, dan itu adalah keadilan. Kan begitu. Ya. Nah ini sekarang orang-orang ini kan sedang berada dalam menuju kepada kekafiran, gitu ya. Menuju kepada kekafiran. Jadi akhirnya yang terjadi ketidaktenangan bersama, kegalauan bersama, kesedihan bersama, gitu ya. Gara-gara ini loh, hatinya tidak berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang itu memang Islam, orang itu ya nyalon wakil kota kek, nyalon gubernur kek, kan sudah jelas, ya Allah, saya ini dicalonkan. Nggak boleh nyalon loh ya. Nggak boleh nyalon, dalam Islam nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh mencalonkan, gitu ya. Nggak boleh. Jadi kalau orang mencalonkan diri itu Pak Mos, ini sebetulnya sudah sedikit goyah dari Islam, sedikit goyah. Karena Rasulullah SAW itu ya pernah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman latas alil imaroh, hai Abdurrahman, kamu jangan minta kekuasaan. Itu sabda Rasulullah. Ya. Jadi tidak boleh minta kekuasaan, apalagi nyalon, bikin tim sukses, terus bikin kampanye, terus bikin apa? Ini transaksi sekian miliar, nanti dengan kompensasi proyek sekian. Nah, ini sudah kekafiran semua ini, gitu ya. Karena itu tidak gitu Islam itu. Islam itu tidak seperti itu. Gitu ya. Sabda Rasulullah, jangan kamu minta untuk diangkat jadi pemimpin. Nah, suluknya ini harus makan salak. Oh iya, kan begitu. Harus makan salak. Salak itu apa salak? Ngerti? Salak itu luarnya apa? Berduri tapi dalamnya halus. Nah itu suluk itu. Nah, harus jadi punokawan. Nah, punokawan itu apa? Ya itu sampai sudah tahu. Punokawan. Puno itu fana. Tidak ada, kawan itu teman. Jadi berteman dengan ketiadaan. Wah. Nah gitu. Gimana sampean ini? Wah, are-are. Ya kan? Berteman dengan ketiadaan. Berteman dengan kesunyian. Nah, kawan, puno, kawan. Nah itu loh. Wes, apa itu tadi? Apa? Apa pono itu? Apa? Coro Jawa ya. Nah, tapi kalau bahasa Arab puno itu fana. Fana itu tidak ada. Tidak ada, itu fana. Kawan, teman. Jadi bersahabat dengan ketiadaan. Nah, ini gabungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Sunan Kalijogo. Gimana? Sunan Kalijogo itu ya Arab, yo Jawa, yo Indonesia dikuasai semua. Madura juga iya. Puno itu bahasa Maduranya tidak ada juga sama. Puno itu ponah. Ponah itu sama dengan punah. Ponah, puno itu ponah atau punah. Berteman dengan kepunahan.
Ya. Bahasa Madura itu juga Wonokawan. Jadi itu suluknya dan seterusnya. Tadi saya bicara apa ya? Bicara apa, Bang? Apa? Apa? Oh, suluk. Ya sudah, itu kan hanya anunya saja. Jadi ini kita kan tidak ada kontinuasi, gitu ya. Ini kalau Islam itu seperti itu. Maka tadi saya berangkat dari bagaimana jangan mencalonkan, ya kan? Karena seperti gak ada yang mencalonkan, itu semua gak ada. Dalam Islam itu gak ada. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3, teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah, dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu, kita enggak tahu loh. Makanya nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Tejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong ini nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Jo, tolong dijelasin, mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu, umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperpanjang juga. Tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya siapa? Gak ngerti. Punya istri apa tidak? Tidak tahu. Ya toh, lahirnya di mana? Tidak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika? Tidak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda, tidak tahu kan? Nah itu tidak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis, kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah nggak diem cewek tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini, dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi itu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau ndak nyanyian ya ndak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya, dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia, karena Allah itu maha menghisap. Karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor 1 itu hisap, ya toh? Nomor 1 itu hisap, dan hisap, yang menghisap itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah, dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, lu saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu.
orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya menanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah, ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik, Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Kalau tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah jo kayak konjo. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani hitung tak hitung genti kon ya. Itu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu ya. Jadi mulai metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu, wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah, karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang gak sembahyang beres toh? Iya lah, beres. Ya kita doakan aja. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari teman kita dulu jamaah. Mulai hari ini mulai Al-Falah Surabaya, kemudian dia karena Allah kasih tahu dia nggak tahu loh. Seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan ada yang marah. Tahu kan kita Weldo itu sekarang berpenampilan kayak Allah tidak bernama. Bener-bener seperti di Tejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa juga gini pakai pakaian wayang sehari-hari tadi loh. Ininya di jadi pokoknya Anda di kono nggak paham melihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, saya ngomong akal segala macam itu pakai kaos Anda masih pada posisi sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Maka bekal utama saya tanya waktu Mak Iyahan di Surabaya, di Bali, selama berjuang di dunia hanya orang Jawa kemudian yang punya karena teori Mukswa bisa menemukan satu orang pun di dunia ini baik dia manusia biasa misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa. Bayang Megawati pakaian kayak awakmu 2 milenium yang lalu umpamanya gitu ya, itu kan tidak bisa dibuktikan juga. Cuman saya ingin tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa terus sekalian jangan lantas terseret untuk orang yang ketemu saya membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir, ingin orang yang Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapak Aisyah nggak ngerti. Punya istri apa tidak? Enggak tahu. Itu lahirnya di mana? Enggak tahu.
Dia orang Arab apa Persia apa Afrika enggak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda, enggak tahu kan? Dia itu total. Nah itu enggak usah diperdebatkan. Dan kalau ada orang menghargai dia, itu rasanya kok mengurangi. Jangan terus bersikap akademis, kognitif dia enggak. Dia makan di bulan puasa dengan orang banyak. Ambil namanya aja kan. Kemudian ada yang penting ada kehadiran. Wah ini wali. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran. Mangan gak masalah, ya toh? Karena semua itu tajallullah. Semua itu tajallullah. Akhirnya malah Allah berkelambi. Melaku nyanggeng ini kita ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah aku ndak ingat tejo. Semakin kita berbuat buruk, semakin di dewa-dewakan orang. Diam-diam dewe tak waru. Mau BBM saya kira luar biasa, malah bagus. Dan saya orang sudah mendewakan orang itu dia sudah kehilangan dengan akal sehat. Dengan orang di pasar kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah. Bahkan di atas akal sehat kalau disalah noe mengistilahkan tadi itu ya teman sekalian. Coba pikirannya ada gitu orang sama dia kalau nyanyi aja segini naiknya, apalagi temanya yang juga saya itu jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh. Dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Kalau dihukum itu kan sudah hukum orang kasat toh. Gitu. Maka Abu Nawas dihukum karena tidak sholat segala macam. Saya membuat saya. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas terus kata hakim kalau karena kamu bawa pisau dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Dan Allah itu terserah hakim. Terus Abu Nawas oke saya masuk penjara tapi harus sama Pak Hakim. Matematika itu ilmu paling murni paling suci. Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Nomor satu kalau salah Allah bukan kita. Makanya teman-teman pada sini sebenarnya saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa semua pada sini. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak terus ada laki-laki di tempat yang seharusnya. Saya tidak tawaf juga dan mengucapkan ya karim ya karim ya karim ya karim. Tidak adanya si orang rahmat Allah menoleh kamu apa yang niru saya kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV, saya nggak niru-niruin kamu. Saya memang ingin saya yang tidak mau zikir ya karim ya karim. Saya hanya mau TV lokal, yang belakangnya terus yang lokal di Jawa Tengah, Timur. Dan itu tidak ada kalau kamu niru saya bersuatu nanti kamu saya kasihkan kepada Muhammad. Jadi itu tidak transaksi. Mereka orang yang paling acara orang yang paling saya cintai, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Terus orang bilangnya kamu nggak ngomong Muhammad belum masuk TV nggak. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi. Masyarakat sehingga diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap interaksi ya sampean. Kalau seandainya yang makanya industri nggak nyerang siap. Tapi Rasulullah nggak tahan saking cinta. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya siap. Akulah Muhammad yang mereka tidak ada yang goblok. Ini bukan yang goblok. Si Arab ini memeluk Muhammad. Tidak hanya di sini, kita tiap hari kemana-mana dan bukan orang Ma'iyah. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, tidak ada masalah, tidak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejalan. Bukan hanya di Kenduri Cinta loh ini. Liwat pasar, assalamualaikum. Bukan hanya di Kenduri Cinta, kita kemarin di Boyolali sampai jam 1 dari jam 8. Tidak ada masalah kok dengan 45.000 orang, tidak ada masalah mereka tahan. Mereka Allah menyampaikan ada masalah. Jadi nyuwun saya soal itu bukan kalau anak kaji saya jam 3 mau tak pikir masyarakat TV pesan katakan kepada Yahudi. Saya kadang-kadang kepengin buktikan aku tak standing comedian ya karim ya karim ya karim wahai yang maha mulia wahai yang maha santun. Apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosa? Kalau ada yang bergerak tak santai. Melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada nggak maksudku mergo tak santet. Kalau ilmu sihir gampang. Apakah kamu pikir sihir itu ilmu gampang? Wiritan nggak ada yang pergi karena mereka Allah mencari sesuatu dosa-dosamu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Nggak akan pergi mereka. Berani menghitung. Ini mau sampai jam 6 tuat akan aku hitung dia. Dan itu tidak hanya berlaku di Ma'iyah, dimanapun. Wani hitung tak hitung. Tidak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolres, arek-arek beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah sudah, tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa?
Terus harus Allah di mengatakan channelnya katakan dipindah, kepada kalau gini Badui, maka terus bagaimana mungkin dibikin dia acara menghitung gini-gini saya supaya kata orang tidak Allah. pindah channel. Buktinya Terus saya Muhammad 8 menyampaikan, jam "Wahai non-stop Badui, bagaimana pindah kau channel." menghitung Allah? Allah yang menghitung Ya, kamu. tolong pelajari Terus di daerah Badui sama menjawab, kalau soal ini loh, "Kalau ini soal Allah kebenaran berani menghitung kebenaran dosa komunikasi, saya, karena saya memang tidak aku mau akan di TV menghitung swasta ampunan. nasional. Dan kalau ada teman-teman Allah dari TV berani nasional menghitung harap diketahui kekhilafan mau dan menyunyum kekeliruan saya saya memang tidak dan mau. ngawur-ngawur Saya yang ingin ngomong membuktikan ke saya. bahwa Aku akan banyak yang harus saya hitung buktikan. permakluman dan kedermawanan itu loh kepada saya. Gak ono Jumpa opo seimbang opo ketiga. rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal akan lebih melimpah-limpah gak ono dari wong jaluk kesalahan salaman saya. ngono ta ya. Gitu ya. Saya ingin Ini membuktikan mulai bahwa menit, komunikasinya Ayo, Allah wani-wani hitung. itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Wani-wani gitu. Saya Hitung masuk ke gantian. dalam gelombang Terus, tahu nggak di mana jawabannya? orang yang tidak pernah ketemu Jibril. saya kangen sama saya. Katakan Harap kepada napa kowe? Muhammad untuk dikatakan kepada Badui. Iki nek ngene iki Wahai suwe-suwe Badui. TV Kromo ya nek ngene cara. Kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah. Karena aku juga tidak akan menghitung-hitung sekali dosamu. mohon maaf ya pokoknya Ya, coba. ini semua ini kalau diteruskan kalau menjadi gagahan. itu berlaku untuk Tejo Dan kan gagahan sembayang tidak gak sembayang boleh. beres Yang tuh. gagah hanya Allah Subhanahu Iya wa lah, taala. beres. Itulah Ya, kita doakan aja untungnya amin Allah ya rabbal alamin memberi itu ya. fenomena yang namanya Oke, puasa. bagus. Ini Tidak seperti semua hal Weldo yang Anda Anda pernah ketahui kita kapan-kapan ungkapkan. Weldo tak suruh ke sini. Weldo itu teman Tidak kita semua dulu jamaah pertanyaan harus kita Al-Falah jawab. Surabaya, kemudian dia Justru memberontak pertanyaan karena dia itu ada yang seperti jawabannya dia adalah ini bukan bertanya jawaban. macam-macam dan kiainya marah. ngono Seharusnya Joy, kan menjelaskan kan dengan ya. baik dan marah. Karena Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang. Itu saya menjawab, Bener-bener. dia menjadi bukan Ini jawaban. Karena jawabannya adalah saya Sepatu tidak diterima, menjawab itu. Tidak pakai Loh, Joy, baju kayak ngerti gitu, tak? tapi pakai Ngerti pakaian tak? wayang sehari-hari. Bahkan kalau diterusin Ininya ya, waduh, makanya tadi pokoknya saya bilang, Anda kamu nggak butuh nggak paham iman, kamu melihat sudah dia. menyatu sama Allah Bagaimana dan dia seluruh bisa tahan hidupmu itu hidup pertimbangan seperti nomor itu, satu Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Nggak pakai kaos, nggak pakai Kamu apa, sudah teh terus manis, sudah nggak perlu sampai- tambah sampai gula bawahnya lagi. dia pakai seperti Iman itu. itu kan proses perjuangan. Dan saya tanya waktu Mak Ihan di Makanya Surabaya, untuk ikhlas ya, malam hari ini Weldo, yang harus kita saya amati kagum jangan sama sampai Anda. mengurangi Karena keikhlasan saya Anda tidak dan bisa saya menemukan Tejo satu orang pun di karena dunia Anda ini, jangan baik jadi dia orang ikhlas kalau manusia tidak biasa, kuat menanggung beban. tokoh, bahkan Nabi dan Rasul. Karena orang Tidak ikhlas saya itu temukan yang terpaksa berani kadang-kadang tampil kayak cacat-cacat. Anda, saya bilang gitu. Keikhlasannya Bayang kenapa? Megawati pakai Kalau orang sampai ikhlas awal. memberitahukan bahwa Terus dia kayak ikhlas, orang orang lain. jadi tidak percaya dia ikhlas. Cuman juga saya ikhlasnya. ingin Tapi kalau Anda- orang tidak, kalau teman-teman kamu ini tidak bilang memahami kenapa kepada Anda orang itu berpakaian bahwa seperti kamu ini. ikhlas, Karena dia akan saya melakukan ingin kamu sebagai semua orang yang tidak orang yang ikhlas. ketemu saya Angel. menyangka saya adalah Ikhlas orang itu. yang tidak baik. Gak diomongono karo, diomongono Karena batal. saya ingin Jawabannya orang yang adalah ketemu saya, mereka tidak berpikir bahwa saya tidak itu ada sholat jawaban tiap hari. itu jawabannya. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya. Kau ini oleh kurang Jibril. jaluk fatwa atau kan ini? Maksudnya Nang MUI gak wani, Syekh pokoknya canun Yazid manduk, Bustami itu- sipi, yang itu karepe kan. dia itu total sama Total Allah. itu Dan ya. kalau ada orang menghargai dia, itu rasanya kok mengurangi totalitas Oke, kita pada Allah. tapi tidak apa-apa Sehingga ya dia Allah, nggak- ya Rabbi, dia kan makan di betapa bulan puasa di kayanya tengah Allah orang ini ya. banyak. Betapa Bahkan kayanya dan kemudian ada yang Anda malah jangan mewah-mewahkan menurut dia. siapa Wah, menurut ini siapa. wali. Jadi kalau ada Wali, orang wali, bilang, wali, wah ini masuk wali, neraka, nggak masalah gitu. Terus Terus gue percaya itu kan. ono ngono aja. Loh, akhirnya malah copot Keter kelambi. lah, gue pun rokok. Tak Keter tambahin sampean, video. goblok ya sampean keter. Wes ket biyen aku pun rokok. Semakin Aku kita nang swarga berbuat soal buruk, di kono dapur. semakin Kan ngono kan. didewa-dewakan orang. Mau aku gitu kan. Ini cara Mau kita bukan guyon sampai-sampai naik, azadi tetap sergar. malah Ya, Bang bagus. Adi itu mengatakan Orang sudah mendewakan kalau orang, pakai itu dia sudah retorika, kehilangan ikhlas itu akal begini. sehat. Orang Kata di pasar Rasulullah, mengatakan, tangan kanan ini berbuat, tangan Jokowi kiri jadi jangan sampai presiden aja naik BBM Kalau sampai perlu. segini, apalagi Prabowo. di hadapan manusia umumkan bahwa kamu tidak Prabowo salah. itu gak tadi disalah no. Menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Coba Pikirannya gitu begitu orang di Jane. pasar. Jokowi Ya, aja segini naiknya, apalagi Tapi Prabowo. ojo percaya, Oke. kamu harus tetap Jadi tidak yang percaya satu itu supaya sudah kamu nyata, menyangka yang dia satu tidak masih sholat kalah benar gitu loh. Karena kebutuhan Dihukum. dia seperti itu. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang kasar Kan Azadi Gitu loh. Azad Bang Maka Adi bilang Abu Nawas lebih tinggi lagi. dihukum karena ikhlas dia itu kalau membawa membawa kamu sholat itu pisau. jangan sampai Kenapa ketahuan dihukum? Allah. Kata Abu Nawas, Iya, coba. terus kata hakim, Coba. kalau Iya, karena iya, kamu bawa lu jasa tuh itu, pisau, Dhuwur dikhawatirkan banget, kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata kan si kalau hakim. kita Terus ngomongnya Abu Nawas, oke, saya masuk linear penjara, kan marah kita. tapi Masa harus sama sampai Tuhan. Allah tidak tahu? Loh, kenapa? Kata hakim, Loh. lah Abu Nawas menjawab, Itu "Lah, Pak Hakim retorika bawa ayat namanya, itu kemana-mana." sastra Dikhawatirkan namanya. kalau Sastra itu Pak enggak kok Hakim terus memperkosa anak fikuli perempuan. sumbual timiatu habah. Kalau kamu Nah, beramal kalau satu itu itu salah seperti di Indonesia. pohon, Makanya yang teman-teman jumlahnya pada sini pada saat itu kan 70 kalau berbuah 100 dipikirnya saya mau masing-masing. cari Jika kalau apa, kamu cari kasih apa, 1 cari apa, juta, semua kamu pada akan sini. dapat dan tidak 700 ada kali yang lipat. rahmat Allah yang melebihi
melebihi sinisme Allah itu teman-teman bukan kepada saya. guru matematika. Tidak ada rahmat Allah melebihi Itu saya retorika dianiaya untuk di menyangatkan. Indonesia. Saya Misalnya, tidak diletakkan di wong tempat wedok, yang seharusnya. kalau Saya tidak kamu senyum,
ketika saya tidak itu dibukakan sedekah ruang untuk menggunakan yang hak bayarannya saya. sama Tidak dengan sholat ada tarawih. rahmat Allah kata melebihi gitu. penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Sebenarnya Tapi soal saya asal-usulnya tidak masuk itu, TV Joe, Kanjeng mohon Nabi, mohon maaf, saya nggak mau Raweh, Joe. tutuk omah bojone merengut. Saya hanya mau TV lokal. Kira-kira lokal, loh, Jo. itu lokal. Yang lokal-lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersedekah. Jadi kon Iya, timbangan kan, bersedekah. ingin Jadi gak usah tidak tarawih gak transaksi, apa-apa anggere ojo mereka merengut datang ke yang acara jangan ngono kuwi syuting asal usule. Jumat. Jadi Dan bukan kok acaranya terus 2,5 jam pahala non-stop. iki Itu pun sak dari mene, acara 8 iki jam sak seperti mene. ini. Enggak gitu, itu cuman misalnya Aku dua nggak setengah ngomong. derajat. Nggak Hilal maksud harus itu, kelihatan. nggak Itu ngomong kan gitu. itu kan istilah, enggak kok terus diukur temen. sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang 2,4 goblok burung riaya ini. sehingga nggak siap Nggak gitu. menerima Siap. Enggak apa ada yang presisi saya fisik tuh enggak ada. Siap. Sholat Makanya sholat industri menghadap nggak Ka'bah nyerap. itu enggak ada. Siap. Enggak ada. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap 4 jam, 5 jam, 6 jam. Bukan di mereka sana. siap mereka. Di sana buminya Mereka tidak ada yang goblok. Aku nggak sembayang ini bukan yang ini kan. goblok. Enggak, hanya di sini. Kita tiap hari kemana-mana, Jo. Dan bukan orang Ma'iyah. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa Apapun apapun. mereka siap. Siap Kok kok. nggak ada Kok masalah, regulasinya nggak ada yang goblok di material Indonesia. itu kan Mereka itu kan masih sama punya dengan wudhu tadi. sesuatu yang sejati. Itu kan pokoknya bukan hanya di kenduri cinta loh. Administrasinya tuh ngadep ke sana. Maka kemudian kalau Bukan kita hanya kenduri cinta. Kita sederhanakan, kemarin di Boyolali sampai jam 1 kiblatnya orang dari jam di 8. Masjidil Enggak ada Haram. masalah kok Masjidil dengan Haram itu 45.000 orang enggak ada di masalah. Mekah. Mereka Mekah itu kiblatnya orang mereka di seluruh tahu Arab, enggak ada masalah. Jazirah Jadi Arab nyuwun saya itu Jo. kiblatnya orang Soal itu seluruh bukan dunia. kalau anak kecil saya jam 3 mau tak pikir masyarakat TV 24. Ya saya setengah kadang-kadang derajat. pengen buktikan Persis aku tak standing anggur comedian. sembayang nggawa kompas. 3 jam. 3 jam. Kalau ada Terus yang ono bergerak malaikat nggawa tak santet. pecut. Ayo, kurang lurus. Enggak, maksudku mergo tak santet. Karena ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu mata gampang. latihan tentara. Enggak Iya. ada yang pergi karena mereka mencari sesuatu Oke, ini saya kalau ingat yang cambuk ini tidak ada jadi ingat batasnya ada untuk fatwa menemukan. Tiga Jo. Enggak akan pergi Anda mereka. satu somad saya Ini sekarang mau kan sampai bukan jam orang 6 yang tua tidak tuh. punya apa-apa. Dan itu Ya, tidak hanya makanya berlaku kita di juga Ma'iyah, amalnya dimanapun. sedikit secara material gitu kan. Tapi Yang enggak kuat pokoknya kan bupatinya, Anda jangan, gubernurnya, saya ingatkan Kapolres. lagi yang belum dengar aja, Arek-arek yang dengerin ya. beres kabeh. Pokoknya Dan itu jangan seluruh Indonesia tidak ada BO masalah bahwa sudah, tidak ada masalah. cambuk Jadi tidak gitu benar ya. kalau hukum Ya, saya jadi lagi melakukan ternyata itu justru lebih untuk dasar, melawan Mas. hukum industri. Jadi ada Kata seorang siapa caleg di Jombang. harus di Gowok channelnya di- dipindah kalau gini maka terus Aku dibikin numpak acara becak. gini-gini supaya orang tidak pindah Becak channel. karo genjot. Buktinya saya 8 jam Urmurane. non-stop gak pindah Loh, channel. Napa, Pak? Ya, Iku tolong loh. pelajari di daerah sana juga. Apa ini loh, ini soal kebenaran komunikasi karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau menyunyun saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa niku mboten terima. banyak harus saya Dipecut. buktikan. Ayo. Itu loh. Gak ono apa rumah samu nek gak nang TV Mon, nasional oleh terus gak terkenal didodol, wong apa meneh duwike ngono. Kan wong njaluk salaman ngono ta ya. Iku tak ceritano ternyata ada yang lebih parah. Saya Loh, ingin ono membuktikan di bahwa Jombangku. komunikasinya Nek Allah sing itu nggowo pecut, tidak hanya nek lewat sing mata dan telinga. Saya Nek sing masuk ke kuatir dalam kelangan tae. gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Arep ngopo kowe? Coba ada orang nggak Iki- mau iki BO nek karena ngene iki takut suwe-suwe kehilangan jadi promo tai ya, coba. nek ngene caranya. Itu Indonesia tuh kayak gini kok mau dirubah kayak apa? Maju kemana Kayak kayo? misalnya mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini Dan kalau nikmatnya diteruskan luar jadi biasa kebahagiaan. kok. Jadi sekarang Yang ngelihat gagal orang tidak itu boleh. itu enggak Yang mau gagal orangnya. Allah Enggak mau SWT. lagi. Nah, Itulah udah takut kehilangan untungnya tai kan gitu Allah kan. memberi Kita fenomena semua yang namanya berdiri, puasa. sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak semua hal yang kita Tolong sekalian ketahui kita kita bersyukur ungkapkan. kepada Allah dan saling Tidak berterima semua kasih pertanyaan pertanyaan di harus antara kita kita jawab. dan saling berendah hati dan Justru saling pertanyaan itu ada yang jawabannya menerima adalah bukan mengakomodasi dengan penuh cinta ngono, Jo. penghargaan Kayak itu kan bersama ya, lain kayak dan itu kan kita ya. bersama bahwa insya Allah Anda adalah orang-orang Itu saya yang dihidayah menjawab, Allah dia menjadi untuk bukan menjadi jawaban. kaum yang Karena baru di jawabannya Indonesia, adalah saya tidak menjadi menjawab bangsa itu. yang baru di Loh, Jo, Indonesia yang ngerti akan tak? membangkitkan kembali Ngerti dari tak? keterpurukan Bahkan yang kalau berubah. diterusin ya, makanya tadi saya bilang kamu nggak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor satu Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Jam 3 teman-teman sekalian. Kamu sudah teh manis, nggak perlu Tadi tambah kan saya gula sudah lagi. ngomong mengenai Iman itu kan proses informasi dari perjuangan. Allah dan itu mulai Makanya hari ini mulai Anda untuk bersyukur. ikhlas Ya, malam hari karena ini yang Allah kasih tahu, harus kita nggak amati tahu. jangan sampai mengurangi keikhlasan Nama Anda Allah dan saja. saya Tejo dan semuanya. Itu kalau Karena kita Anda dikasih jangan tahu jadi kan orang kita ikhlas tahu. kalau tidak kuat menanggung Dan beban. pada hakikatnya Allah tidak bernama. Karena orang ikhlas itu Seperti terpaksa kadang-kadang cacat-cacat Tadi sebenarnya ingin keikhlasan itu
mengatakan kepada kita bahwa kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas. Jadi wong ini juga ikhlas. Tapi kalau orang tidak, kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak masih ikhlas. pada posisi berjuang. Ikhlas itu gak diomongno karo, diomongno batal. Jawabannya adalah selama berjuang di dunia tidak ada jawaban. Hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswojo. Tolong Kan itu lah njaluk fatwa atau apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan yang kalau itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu umpamanya itu kan tidak apa-apa ya Allah ya Rabbi agar berapa kayanya Allah ini kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi jangan menurut siapa lantas terseret kalau ada orang bilang membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Loh, Khidir itu anak siapa? Tahu toh? Wis sapa ngerti. Khidir siapa tidak goblok lahirnya di mana enggak tahu. Dia orang Arab apa Persia? Aku nang swarga soal di kono dapurmu. Kan ngono kan Jawa. Orang Sunda gitu kan. Ini cara kita guyon sampai aja di Sergar ya Bang Hadi itu mengatakan kalau pakai bersikap akademis kognitif terus. Kata Rasulullah, Khidir itu ambil namanya aja sampai tahu. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Kamu tidak sholat. Karena semua itu tajallillah. Untuk semua itu tajallillah. Semua itu Allah bertajalli. Gini lah, lihat, ingat Allah. Tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Salah enggak diem dewe tak baru. Bahkan Azad Bang Hadi bilang lebih tinggi lagi. Gini loh, ikhlas saya sama Mas Tejo ini kamu sholat tuh jangan sampai ketahuan Allah dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam budaya. Dhuwur banget toh. Karena ini bukan masalah kebudayaan ini. Itu kan kalau kita ngomongnya bahkan di atas linear kan marah kita. Masa sampai Allah enggak tahu? Istilahkan tadi gitu ya teman sekalian. Jadi itu retorika namanya, itu sastra namanya. Sastra itu enggak kok terus fikuli sumbal demiatu habah. Kalau kamu beramal satu itu seperti pohon yang jumlahnya 70 berbuah 100 masing-masing. Jika kalau kamu kasih 1 juta kamu akan dapat 700 kali lipat. Membuat saya Allah itu bukan guru matematika. Itu retorika untuk menyangatkan. Misalnya itu Allah punya. Wong wedok dan Allah kalau kamu senyum itu sedekah yang bayarannya sama dengan sholat tarawih. Matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena sebenarnya asal usulnya itu Kanjeng Nabi traweh tutup omah bojone merengut. Nomor 1 itu hisab, dan hisab yang menghisab itu Allah, bukan ustaz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang jadi kan timbangan orang Badui, enggak usah traweh gak apa-apa nggih rojo merengut kan lu janjane ngono kuwi asal usule. Jadi bukan kok terus pahala iki sakmene iki sakmene enggak gitu. Itu cuma misalnya 2,5 derajat hilal harus kelihatan. Itu kan istilah enggak kok terus diukur temen kok niru-niruin saya. 2 terus laki-laki bilang lu saya kamu enggak gitu. Enggak ada presisi fisik itu enggak ada. Sholat menghadap Ka'bah itu enggak ada. Tapi yang belakangnya terus ya Karim. Muka Badui saya marah ini si Badui. Badui bilang kalau kamu niru-niruin saya terus kamu saya kasih tahu kan di sana buminya bulat kok. Sembayang ini yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat sujud itu Muhammad namanya. Sujudmu tadi begini, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi belum tahu di mana Muhammad. Kok regulasinya material itu kan sama dengan wudhu tadi itu kan pokoknya kurang administrasinya tuh ngadep ke sana. Maka kemudian kalau kita sederhanakan Ka'bah itu kiblatnya orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kiblatnya orang di Mekah. Mekah itu kiblatnya orang di seluruh Arab. Jazirah Arab itu kiblatnya orang di seluruh dunia. Si Arab ini pokoknya rono lah. Mosok kudu Muhammad sedemikian rupa. Terus setengah derajat persis jadi anggur sembahyang nggawa kompas. Allah yuballigh assalam ilaik. Allah menyampaikan salam terus kepada malaikat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu salam kurang lurus. Lewat pasar. Assalamualaikum. Iki agama ta latihan tentara ya. Asik tau kan. Asik. Oke, ini saya kalau ingat campur ini jadi ingat ada Waalaikumsalam.
apa yang bisa saya dengarkan dari Allah. Saya segala macam itu kan orang yang Allah tidak punya apa-apa. Pesan katakan kepada ya, makanya kita juga amalnya apa dia pikir kalau dia mentikirkan ya karim ya Anda karim ya karim wahai saya ingatkan lagi yang dengar aja yang dengerin ya. Apakah lantas pokoknya jangan tidak menghitung dosa-dosa bahwa kata Allah cambuk gitu melalui ya. Sudah jelas ini ternyata ada yang lebih dasar Mas. Dikatakan kepada jadi ada seorang caleg di Jombang. Allah mengatakan kepadamu apakah kamu pikir kalau kamu beca ya karim sambil mengelilingi rumahnya Allah lantas Allah tidak menghitung dosa-dosa. Iku loh si Badui marah gambar niku lho apa gambar alah ngono Allah sing go pecut berani menghitung akan aku hitung dia